Tahu nggak sih, menurut penelitian, hanya 5% orang di dunia ini yang berhasil mencapai kebebasan finansial sebelum usia 65 tahun. 5% doang. Sisanya masih terjebak dalam lingkaran setan. Kerja keras tiap bulan, dapat gaji lumayan, tapi ujung-ujungnya tetap aja ngerasa kurang. Kenapa bisa begitu? Apakah 5% itu lebih pintar? Atau mungkin mereka lebih beruntung dari kita semua? Sebenarnya, enggak juga. Dari banyak penelitian dan cerita-cerita sukses yang udah ada, ternyata rahasia besar mereka bukan cuma soal rejeki atau bakat, tapi lebih ke pola pikir, kebiasaan, dan cara mereka mengelola hidup sehari-hari. Mereka tahu banget gimana caranya bikin duit bekerja buat mereka. Bukan malah mereka yang terus-terusan kerja buat duit. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin 5% ini beda banget sama 95% sisanya? Apakah mereka punya sifat-sifat khusus yang jarang dipahami atau dilakukan oleh kebanyakan orang? Hari ini, kita bakal bahas satu persatu rahasia-rahasia itu. Siapa tahu, setelah nonton video ini, kamu jadi bagian dari 5% itu. Yuk, langsung aja kita mulai. 1. Pola pikir abundance. Orang kaya itu punya mindset kelimpahan, alias mereka percaya bahwa dunia ini penuh sama peluang. Misalnya, ketika mereka lihat orang sukses bikin bisnis baru, mereka enggak mikir, waduh, udah keduluan nih. Tapi malah mikir, oke, aku bisa belajar dari dia atau cari peluang serupa. Mereka yakin bahwa selalu ada ruang untuk inovasi dan ide-ide baru. Bahkan, mereka sering banget nanam pohon duit di tempat-tempat yang mungkin bagi orang lain kelihatannya mustahil. Contohnya kayak Warren Buffett yang dulunya cuman anak biasa. Tapi sekarang jadi salah satu orang terkaya di dunia karena mindsetnya yang positif ini. Nah, sebaliknya, orang miskin seringkali punya mindset kelangkaan. Mereka merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini terbatas, termasuk peluang. Jadi, ketika lihat orang lain sukses, mereka malah mikir, ya udah, aku mah nggak bakal bisa kayak gitu. Padahal, kalau mereka mau buka mata, ada banyak banget celah yang bisa dimanfaatin. Coba deh bayangin, kalau kamu mulai ubah mindset dari aku nggak bisa, jadi aku pasti bisa cari cara. Mana tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 2. Berbagi dengan orang lain. Orang kaya itu tahu banget kalau uang yang mereka punya enggak cuma buat diri sendiri. Mereka sadar bahwa berbagi rezeki itu penting banget, baik itu lewat sedekah, zakat, atau bantuan sosial. Bukan cuma karena agama atau norma sosial, tapi juga karena mereka percaya bahwa berbagi itu bikin hidup lebih tenang dan bermakna. Contohnya, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, udah donasi miliaran dolar ke berbagai yayasan. Dia tahu bahwa dengan berbagi, dia enggak cuma bantu orang lain, tapi juga bangun hubungan baik yang bisa menguntungkan di masa depan. Sedangkan orang miskin seringkali mikirnya pendek, duit aja masih kurang, gimana mau bagi-bagi? Akibatnya, mereka malah enggak sadar kalau sikap pelit ini bikin mereka makin sulit maju. Padahal, berbagi itu enggak harus besar-besaran kok. Mulai dari hal kecil aja, kayak bantu tetangga yang lagi kesulitan atau kasih tips ke tukang parkir. Siapa tahu, kebaikan kecil yang kamu lakukan bisa balik lagi ke kamu dalam bentuk rejeki yang lebih besar. 3. Tidak. Takut gagal. Kalau kamu pernah gagal, coba ingat-ingat deh, apa reaksimu waktu itu? Nah, orang kaya tuh beda banget cara mereka nanggepin kegagalan. Mereka anggap kegagalan itu sebagai guru terbaik. Contohnya, Elon Musk, bos Tesla, dan SpaceX pernah hampir bangkrut total pas bikin perusahaannya dulu. Tapi dia enggak nyerah, malah jadi lebih semangat dan akhirnya sukses besar. Mereka mikirnya gini, kalau aku gagal, berarti aku dapat ilmu baru buat coba lagi. Sedangkan orang miskin seringkali langsung nyerah begitu aja pas gagal. Mereka mikirnya, udahlah, aku emang enggak bakal bisa. Akibatnya, mereka malah makin takut mencoba hal baru. Padahal, kegagalan itu cuma bagian dari proses menuju sukses. Mulai sekarang,
Coba deh, ubah cara pandang kamu. Anggap kegagalan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Siapa tahu, kegagalan kecil yang kamu alami hari ini bakal jadi pijakan besar buat kesuksesanmu besok. 4. Kerja keras dan konsisten. Orang kaya tuh enggak cuman kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Mereka tahu banget gimana cara manfaatin waktu dan energi buat hasil maksimal. Misalnya, kalau mereka kerja di pagi hari, mereka fokus banget sama tugas-tugas penting. Kalau malam, mereka gunain waktu buat evaluasi atau belajar hal baru. Mereka juga nggak pernah setengah-setengah dalam kerja. Kalau udah mulai sesuatu, mereka bakal terusin sampai selesai, meskipun ada rintangan. Nah, orang miskin kadang-kadang kerja keras sih, tapi cuma di awal doang. Begitu nemuin tantangan, mereka langsung nyerah atau ganti haluan. Akibatnya, mereka nggak pernah sampai ke tujuan. Mulai sekarang, coba deh bikin komitmen buat kerja konsisten. Enggak perlu buru-buru, tapi pastikan setiap langkah yang kamu ambil itu benar-benar mendekatkan kamu ke impianmu. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. 5. Mencari nasihat dari orang sukses. Orang kaya itu tahu banget kalau mereka nggak bisa sukses sendirian. Mereka selalu cari mentor atau orang yang udah lebih dulu berhasil di bidang yang mereka geluti. Misalnya, kalau mereka mau mulai bisnis baru, mereka bakal nanya-nanya ke orang yang udah jadi pengusaha sukses. Bahkan, mereka juga sering baca buku-buku atau ikut seminar-seminar biar dapat ilmu baru. Mereka mikirnya simple. Kenapa harus bikin kesalahan yang sama kayak orang lain kalau kita bisa belajar dari pengalaman mereka? Sedangkan orang miskin seringkali gengsi atau malas buat minta nasihat. Mereka lebih suka ngandelin diri sendiri atau cuma dengerin pendapat orang-orang di sekitar mereka yang kadang-kadang pemikirannya masih terbatas. Padahal, kalau mereka mau sedikit melangkah keluar dari zona nyaman, ada banyak banget orang yang bisa kasih masukan berharga. Mulai sekarang, coba deh luangkan waktu buat ngobrol sama orang yang udah sukses. Siapa tahu, nasihat kecil dari mereka bisa jadi pencerahan besar buat kamu. 6. Mengambil risiko yang terukur. Orang kaya itu berani ambil risiko, tapi mereka nggak asal nekat. Mereka selalu hitung-hitung dulu sebelum ngambil langkah besar. Contohnya, sebelum investasi di saham atau properti, mereka bakal riset dulu, pelajari tren pasar, bahkan konsultasi sama ahli. Mereka tahu kalau risiko itu pasti ada, tapi dengan perhitungan yang matang, peluang suksesnya bakal jauh lebih besar. Nah, orang miskin seringkali takut banget sama risiko. Kalau mereka akhirnya nekat, biasanya tanpa persiapan yang cukup. Akibatnya, kalau gagal, mereka langsung kapok dan enggak mau coba lagi. Padahal, risiko itu bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadi, mulai sekarang, cobalah buat ambil risiko yang terukur. Nggak perlu buru-buru, tapi pastikan kamu udah siap dari segala sisi. Ingat, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian buat mencoba sesuatu yang baru. 7. Menghargai waktu. Orang kaya itu tahu banget kalau waktu itu lebih berharga daripada uang. Mereka rela keluarin uang buat hemat waktu, kayak pakai layanan pengiriman, delegasi tugas ke orang lain, atau pakai teknologi buat kerja lebih cepat. Mereka mikirnya gini, kalau aku bisa hemat waktu, aku bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Simple kan? Sebaliknya, orang miskin seringkali anggap waktu itu murah. Mereka bisa aja ngabisin berjam-jam buat hal-hal yang gak produktif, kayak nonton acara TV atau scrolling media sosial tanpa tujuan. Padahal, waktu yang mereka habisin itu bisa dipakai buat belajar hal baru atau ngejar impian mereka. Mulai sekarang, coba deh evaluasi gimana kamu pakai waktu kamu sehari-hari. Apakah udah maksimal? Atau masih banyak waktu yang terbuang percuma? Ingat, waktu yang hilang gak bakal balik lagi. Jadi manfaatin sebaik mungkin. 8. Berpikir jangka panjang. Orang kaya itu selalu mikir panjang. Mereka nggak tergoda buat beli barang-barang mewah
cuman buat pamer atau gaya-gayaan. Mereka lebih suka nabung atau investasi buat masa depan. Contohnya, Warren Buffett tuh sampai sekarang masih tinggal di rumah yang sama dari puluhan tahun lalu, padahal dia salah satu orang terkaya di dunia. Dia tahu bahwa kesuksesan itu hasil dari proses yang panjang, bukan instan. Sedangkan orang miskin seringkali terjebak di pola pikir jangka pendek. Mereka lebih suka beli barang-barang konsumtif yang bikin mereka senang sesaat, tapi nggak ada nilai tambahnya buat masa depan. Akibatnya, mereka sulit bangun fondasi keuangan yang kuat. Mulai sekarang, coba deh ubah mindset kamu. Fokuslah ke hal-hal yang bakal memberi manfaat jangka panjang, kayak investasi atau skill baru. Siapa tahu, keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bakal jadi bekal besar buat masa depan kamu. 9. Investasi pada diri sendiri. Orang kaya itu tahu banget kalau investasi terbaik itu adalah investasi pada diri sendiri. Mereka rela keluarin uang buat kursus, pelatihan, atau beli buku-buku yang bisa nambah wawasan mereka. Bahkan, mereka juga sering ikut workshop atau seminar biar dapat ilmu baru. Mereka mikirnya gini, kalau aku nambah skill, aku bisa nambah nilai diriku sendiri. Nah, orang miskin seringkali enggan buat investasi pada diri mereka sendiri. Mereka mikirnya, buat apa sih keluarin uang buat belajar, mending buat hiburan aja. Padahal, ilmu dan skill itu bakal jadi aset yang nilainya nggak bakal turun seiring waktu. Mulai sekarang, coba deh alokasikan sebagian uang kamu buat belajar hal baru. Bisa kursus online, beli buku, atau ikut seminar. Ingat, semakin banyak ilmu yang kamu punya, semakin besar peluang kamu buat sukses. 10. Fokus pada solusi, bukan masalah. Orang kaya itu selalu mikir solutif. Ketika mereka ketemu masalah, mereka nggak pernah terjebak dalam keluhan atau rasa frustrasi. Mereka langsung mikir, gimana cara aku bisa nyelesain ini? Contohnya, kalau bisnis mereka rugi, mereka bakal analisis penyebabnya, belajar dari kesalahan, dan cari strategi baru buat bangkit. Mereka tahu bahwa masalah itu cuma tantangan yang harus dihadapi. Sebaliknya, orang miskin seringkali terjebak dalam pola pikir negatif. Mereka lebih suka nyalahin situasi atau orang lain ketimbang cari solusi. Akibatnya, mereka nggak pernah nemuin jalan keluar dari masalah mereka. Mulai sekarang, coba deh ubah cara pandang kamu. Ketika ketemu masalah, jangan langsung nyalahin atau nyerah. Cari solusi, meskipun itu kecil-kecilan. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita mau cari atau enggak. 11. Disiplin finansial. Orang kaya itu super disiplin soal keuangan. Mereka selalu punya budget yang jelas buat setiap pengeluaran. Mereka juga nggak gampang tergoda buat beli barang-barang yang nggak penting. Contohnya, Mark Zuckerberg tuh masih pakai mobil biasa meskipun hartanya udah triliunan. Dia tahu bahwa disiplin finansial itu kunci buat mempertahankan kekayaan. Nah, orang miskin seringkali kurang disiplin soal keuangan. Mereka bisa aja beli barang-barang mewah cuman buat pamer, padahal kondisi keuangan mereka belum memungkinkan. Akibatnya, mereka sulit bangun fondasi keuangan yang stabil. Mulai sekarang, coba deh bikin anggaran bulanan dan patuhi itu. Pisahkan duit buat tabungan, investasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ingat, disiplin finansial itu nggak cuma soal hemat, tapi juga soal bijak mengelola uang. Nah, itu dia 11 sifat penunjang kekayaan yang seringkali enggak dipahami sama orang miskin. Semua sifat ini bisa kamu terapkan kok, asalkan kamu mau mulai dari hal kecil. Mulai sekarang, coba deh pilih 1 atau 2 sifat yang menurut kamu paling mudah diterapkan. Lalu, kembangin pelan-pelan. Siapa tahu, kebiasaan kecil yang kamu mulai hari ini bakal jadi fondasi besar buat masa depanmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Biar lebih banyak orang yang terinspirasi buat mulai mengubah hidup mereka. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.